Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di video saya kali ini. Kali ini kita akan membuat busur sederhana. Seperti apa proses pembuatannya dan apa saja alat-alat yang dibutuhkan. Untuk apa sih busur ini? Busur ini bisa kita gunakan untuk teman-teman yang tidak punya busur tapi ingin tetap latihan memanah di rumah, dan juga buat kamu yang sudah punya busur tapi pengen melatih body form, ya. Jadi sebelum kita lanjut ke bagaimana proses pembuatannya, jangan lupa untuk follow IG-nya dan juga untuk subscribe YouTube channelnya, biar teman-teman dapat video terbaru tentang panahan yang nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana menyenangkan sebuah olahraga panahan. Ya, kali ini kita akan membuat bagaimana busur sederhana bisa kita buat dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan berfungsi untuk kita melatih bagaimana cara rilis, bagaimana bisa latihan panahan di dalam rumah tanpa menggunakan anak panah. Dan juga bisa digunakan untuk teman-teman yang belum punya busur, bisa buat alat ini untuk latihan di rumah dan juga untuk melatih bagaimana bentuk body form yang baik ketika kita menarik busur dari bahan peralon. Nah, dengan bahan peralon ini kita akan membuat sebuah busur sederhana, tapi seperti apa proses pembuatannya dan bagaimana kalau kita membuat tanpa ukuran yang matang, tanpa tahu bagaimana panjang stringnya, bagaimana panjang pipa yang dibutuhkan, biasanya kita akan membuat kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi seperti yang di sini. Jadi busur tampak dengan lengkungan kecil, curve-nya kecil karena panjang string dan panjang busur hampir sama. Dan juga bisa juga kemungkinan yang terjadi seperti ini. Nah, ini kemungkinan karena panjang pipa terlalu besar dan panjang string yang terlalu pendek. Jadi memungkinkan terjadi hal seperti ini. Lalu seperti apa perhitungan yang tepat untuk membuat busur yang baik? Kita lihat. Berikut peralatan yang perlu kita siapkan. Pertama, siapkan sebatang pipa peralon. Di sini saya menggunakan peralon dengan diameter setengah inch dan panjang awalnya 2 meter. Kemudian siapkan gergaji besi. Kita gunakan untuk memotong pipa. Kemudian siapkan pulpen. Kita gunakan nanti sebagai penanda pada pipa. Kemudian siapkan 2 buah penutup pipa seperti ini. Kemudian siapkan sebuah fishmill atau bisa diganti juga dengan penggaris. Kita akan gunakan nanti untuk mengukur jarak brace height. Lalu siapkan selotip peralon, kita gunakan untuk melindungi bagian ujung string. Dan terakhir siapkan sebuah string. Di sini saya menggunakan string yang saya gunakan untuk latihan sehari-hari. Nah, sebuah string premium yang keren ini dibuat oleh Papa Tembak, salah satu pembuat string terbaik di negeri ini. String saya ini panjangnya 70 inch. Kalian juga bisa gunakan string dengan panjang 68, 66 atau 62. String bekas kalian juga bisa dipakai kok. Jadi nggak harus pakai string yang baru biar lebih dapat feel-nya saat latihan nanti. Sekarang kita akan mulai proses pembuatan busurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, buat sebuah garis dengan jarak 1 inch dari ujung pipa. Nah, nanti di posisi garis itu akan kita buat celah untuk posisi string. Gunakan gergaji besi untuk membuat celah tersebut. Bagi adik-adik atlet yang menonton video ini, diharapkan meminta bantuan orang tua atau orang dewasa dalam menggunakan gergaji besi ini. Dan jangan pernah lakukan tanpa pengawasan orang tua, oke? Tetap hati-hati. Kemudian masukkan string ke pipa. Jika dirasa
celah pipa sudah cukup besarnya untuk memasukkan string. Nah, jika belum, kita bisa buat celah lagi, disesuaikan sampai besarnya celah bisa memasukkan string. Tapi jangan terlalu dalam membuat celahnya. Jika celah sudah cukup, maka tarik ke bawah stringnya dan buat 2 garis di kanan dan di kiri sesuai dengan jalur string. Lalu nanti gunakan gergaji besi untuk membuat celah lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini saya gunakan kikir untuk menghaluskan sekalian untuk membuat celah sesuai dengan jalur stringnya. Nah, sekarang stringnya udah bisa nyantel dengan baik. Dan jangan lupa untuk pasang penutup paralonnya. Kemudian siapkan fishmillnya. Nah, di sini ada tabel untuk menentukan besarnya brace head sesuai dengan panjang string atau panjang busur. Karena string saya 70 inch, jadi saya menggunakan toleransi di angka 8/3/4 sampai 9,5 inch. Kita berikan penanda seperti ini untuk string 70 inch. Letakkan bagian yang sudah terkait string pada tembok atau bisa ditahan dengan kaki. Posisikan tangan kiri pada string dan tangan kanan siap mendorong seperti ini. Pada saat pipa terdorong, pipa akan membuat lengkungan dan usahakan lengkungan besarnya sesuai dengan jarak pada penanda fishmill, tidak kurang dan tidak lebih. Setelah kita dapatkan ukuran yang sesuai, berikan penanda dengan pulpen pada pipa. Setelah garis penanda sudah ada, kita buat satu lagi garis penanda dengan jarak 1 inch dari penanda yang sudah diberikan sebelumnya. Kita buat jarak 1 inch. Kemudian kita berikan garis putus-putus karena nanti di sini kita akan potong. Ini bagian pipa yang akan kita buang nantinya. Kemudian kita potong di garis yang sudah tadi kita buat. Kemudian di garis satunya lagi kita buat celah lagi untuk menaruh posisi string. Proses pembuatannya hampir sama seperti yang pertama tadi. Kita buat dengan hati-hati, tidak terlalu dalam. Kemudian jangan lupa untuk membuat celah di kanan dan kirinya agar string bisa pas pada posisinya. Sini saya gunakan kikir kembali untuk menghaluskan bagian yang sudah dibuat oleh gergaji besi dan membuat celah jalur pada kanan dan kirinya. Ya, demikian proses cara pembuatan busur. Tadi kita sudah buat di sini garis lintas stringnya di atas dan juga di bawah. Dan juga stringnya sudah kita pasang seal tip seperti ini biar dia lebih awet. Dan juga saya ingatkan kembali, saya rekomendasikan untuk menggunakan string bekas panahan atau string bekas latihan teman-teman. Jadi biar terbiasa apabila menggunakan busur
yang sebenarnya. Karena kalau misalnya kita gunakan string atau tali yang lain, itu nanti berbeda feel-nya. Kita tidak nyaman atau tidak seperti memegang string busur yang sebenarnya. Nah, kemudian kita bisa pasang lagi. Itu mudah saja. Cara pemasangannya juga gampang. Tinggal dibengkokkan sedikit, dikaitkan. Dan juga saya gunakan ini sebagai penutup biar lebih manis. Oke, busur sudah siap untuk digunakan. Kita bisa latihan. Kita bisa latihan tarik kering, bisa latihan rilis, kita bisa latihan body form. Untuk anak-anak pemula, khususnya saya rekomendasikan untuk menggunakan busur ini di awal. Yaitu untuk menentukan atau untuk memberikan bagaimana posisi badan ketika menarik busur yang baik. Seperti itu. Ya, itu apabila ini sudah tidak digunakan, mudah saja tinggal dibengkokkan sedikit, kemudian bisa diluruskan kembali dan disimpan. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat juga untuk kalian dan juga untuk yang lainnya, untuk teman-teman yang lain. Silahkan di-share dan buat busur seperti ini di rumah untuk atlet-atlet yang belum punya busur, atau untuk atlet-atlet yang sudah punya busur tapi ingin merasakan bagaimana menarik dengan body form yang baik. Nah, bisa menggunakan busur ini, dan juga untuk latihan rilis di rumah bisa menggunakan busur ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.